Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aliatul Zahroh dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema Islam dan lingkungan hidup. Apa itu Islam dan lingkungan hidup? Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan dan lain-lain. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Lingkungan terdiri dari dua, yaitu abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah segala yang tidak bernyawa, seperti batu dan tanah. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Lingkungan hidup dalam sudut pandangan Islam. Islam telah mengatur di dalam Al-Quran bahwa kondisi alam yang seimbang dan dinamis tidak mungkin terjadi kerusakan, karena Allah memberikannya kepada manusia dalam kondisi baik. Jadi jelas bahwa Islam mengatur tentang lingkungan dan mempunyai relasi yang kuat. Dalam pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi yang real, objektif, serta bekerja sesuai hukum-hukum yang berlaku. Maka dari itulah agama dijadikan sumber nilai yang dapat merubah alam serta suatu sumber kehidupan yang objektif, termasuk manusia dan perilakunya, yang sangat mempengaruhi kelangsungan lingkungan dan kesejahteraannya. Manusia memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Lingkungan alam dan manusia sangat erat hubungannya karena manusia bergantung pada alam untuk hidup dan bertahan hidup. Maka dari itu, perilaku manusia sangat mempengaruhi kesejahteraan lingkungan serta kelestariannya. Bagi umat Islam, kita wajib menjaga lingkungan dengan bersih, karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman, tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah dan larangan serta sebagai petunjuk untuk kebaikan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kerusakan alam atau lingkungan juga disebabkan oleh ulah manusia juga. Maka dari itu, jagalah lingkungan kalian sebagaimana kalian menjaga keturunan dan harta kalian. Karena jika kalian sekarang membuat kerusakan di bumi, maka kerusakan tersebut akan diwariskan terhadap generasi mendatang. Ada 5 prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, melarang pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan. Dan yang ketiga, menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Yang keempat, melakukan penghematan energi. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Langkah-langkah dalam menyadari manusia betapa pentingnya menjaga lingkungan. Yang pertama, perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa lingkungan hidup juga merupakan tema penting yang dibahas dalam Islam. Dan yang kedua, perlu melakukan program peduli lingkungan. Dan yang ketiga, perlu revitalisasi pendidikan gaya dengan memasukkan tema lingkungan hidup dalam kurikulum daya. Dan yang keempat, perlu dilakukan penyadaran, kesadaran menjaga kelestarian lingkungan baik dalam keluarga serta masyarakat. Nah, misalkan ada yang bertanya, kenapa agama Islam memerintahkan kepada manusia untuk menjaga lingkungan hidup? Supaya kita itu terhindar dari virus, dari penyakit lainnya, atau bencana lainnya seperti longsor, banjir. Dan menjaga lingkungan hidup itu termasuk sebagian dari iman. Dan wajib bagi kita semua menjaga lingkungan hidup, karena lingkungan adalah tempat kita
Jadi, kalau tempat tinggal kita kotor, maka kita akan mudah terserang wabah penyakit. Dalam prinsip manusia dan alam itu terkait dua prinsip. Yang pertama, manusia merupakan pengelolaan alam dengan artian diberi tugas agar manusia menjaga alam karena jika lingkungan kita tidak terjaga, maka manusialah yang menerima akibat dan perbuatan itu sendiri. Dan yang kedua, manusia mempunyai hak untuk mengelola kekayaan alam, serta juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidupnya, untuk kelangsungan hidupnya. Intinya, kita dan alam saling take and give, dan tidak merusak lingkungan sebagaimana firman Allah, telah tampak kerusakan di bumi dan lautan karena ulah manusia itu sendiri. Oleh karenanya, mari kita sadar diri, sadar lingkungan demi kelestarian bersama. Demikianlah presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.